kabar? Ya, Shalom, Bu Weli, apa kabar? Shalom, Bapak Pendeta. Praise the Lord, sehat-sehat Puji ya? Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Luar biasa. Amin. Gimana perkembangan Bu Weli, kabarnya sudah ada kemajuan ya? Ya, puji Tuhan. Bapak Pendeta, saya ada berobat mata, Oh rujukan. ya, oh rujukan, ya, ya. Terus, iya kalau di puskesmas itu tidak tidak ada dokter Fasilitas. mata, jadi cepat Dokter dilayani mata. untuk rujukan. Iya. Iya, iya. Oh, Jadi iya, iya. kalau yang lain penyakit dalam, dokter sakit yang lain itu mereka masih mempertahankan dia punya ilmu supaya dia berhasil untuk melayani itu yang terus ada di puskesmas. Tapi kalau mata, THT itu kita gampang untuk dapat rujukan. Oh Puji gitu ya. Tuhan, Tuhan baik ya. saya pergi, ya Tuhan baik membuka jalan semua. Tapi mujizat kuasa itu tetap ada untuk menjamah kita, memberkati kita. Amin. Saya pergi untuk mata, karena mata sebelah kiri ada kabur-kabur karena apa katarak, Bapak Pendeta. Oh gitu. Iya, Dokter bilang gitu ya? iya, Ya. terus karena di situ ya saya berobat, lalu saya masih batuk-batuk sedikit ya, dengan kuasa doa, tapi juga sarana yang Tuhan kasih yang ada, saya minta dokter mata rujuk ke penyakit dalam. Jadi Ya. sekalian saya pergi ke situ juga, dilayani, dikasih obat. Ya, diberkati semuanya. Amin. Ya, ada perubahan yang luar biasa. Puji Saya Tuhan, puji Tuhan. ya, saya minum juga daun putri, Daun daun putri putri. ya? Iya, daun Itu putri itu juga ada, herbal ya? iya herbal. Mm-mm. Ada tante yang ada di kampung dikasih Mm-mm. karunia dari Tuhan untuk daun Oh, putri itu uh-uh. bisa menolong orang yang batuk sampai dahaknya darah keluar, untuk Mm-mm. paru-paru itu bisa dipakai. Oh Itu ya, ya daun puji putri itu. Tuhan. Daun putri Iya, namanya ya? iya ditumbuk Mm-mm. dan minum pagi-pagi sebelum sarapan. Itu yang saya buat juga sampai saya pergi untuk periksa mata, lalu kesempatan juga saya minta ke dokter penyakit dalam itu yang semua Ya, jalani dan diberkati, tentunya tanpa Tuhan tidak mungkin. Semua betul. bisa. Amin. Amin. Kita Ya, andalkan puji Tuhan. Tuhan. Andalkan Punya. Tuhan ya. Ya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita dukung terus dalam doa supaya semuanya berjalan baik. Ya, Amin. selamat datang, selamat malam. Ibu Rosalin sudah bergabung bersama kita. Oh, luar biasa. Amin. Dari Jernia, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli dipersilakan. Wah, Amin. ya, baik. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Shalom buat Bapak Pendeta. Ya, shalom Bu Weli. Buat semuanya, Ya, shalom. Ibu Rosalin, Ibu Sinta. Ya, kita baru ada, tetap kita mengucap syukur untuk kita yang sudah hadir. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja buat yang belum hadir, supaya mereka bisa masuk untuk ibadah pada malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing, tentunya merasakan berkat-berkat daripada Tuhan di sepanjang hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur, selaku persekutuan kita datang pantas dan harus kita mengucap syukur untuk Amin.
pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, jasmani dan rohani yang sudah kita terima di sepanjang hari ini. Lewat pujian penyembahan, tapi juga kita diberkati lewat firman Tuhan yang akan kita dengar, yang disampaikan oleh hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan, menyampaikan, mengabarkan firman buat kita semua menjadi pegangan tentunya untuk kehidupan kita ke depan dan kita melakukannya. Dan kita percaya ada sesuatu mujizat kuasa Tuhan akan terjadi buat kita pada malam hari ini yang sungguh-sungguh berkenan. Amin. Akan mengalaminya. Yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Praise the Lord. Amen. Ya. Amin. Di hari Kamis 24 Agustus 2023, susunan acara host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader, sampai dengan pembicara firman Tuhan yang akan dilayani dan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Yayu Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Pengumuman oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono SE dari Surabaya. Doa berkat Bapak John Sarbunan MA. Dan selesai. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan di malam hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk datang kepada Tuhan pada ibadah di malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang sudah kami alami dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, maupun selaku persekutuan gereja CLCC. Kami sudah diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Dan atas waktu yang Kau berikan di malam hari ini, kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan, pedoman, perintah di dalam kehidupan kami untuk kami melakukan. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami semua yang hadir supaya kami sungguh-sungguh memahami, mengerti akan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kesetiaan untuk merenungkan firman dan membagi buat kami semua tiap-tiap hari. Berikan hikmat, kuasa, pewayuan, pengurapan daripada Tuhan supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, Yesus. buat kami semua di malam hari ini. Ibadah kami dari awal sampai selesai biarlah terjadi dalam pertolongan, kuasa dan berkat Tuhan. Teman-teman kami yang belum masuk, Roh Kudus bekerja buat mereka. Dan biarlah mereka mengingat Engkau dan datang kepadamu lewat persekutuan pada malam hari ini. Jaringan ini Tuhan Engkau memberkati. Ya, Sarana yang kami pakai supaya berjalan dengan lancar, baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu dengan hormat saya persilakan Bapak Pendeta untuk melayani ibadah. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Biarlah malam ini kemuliaan-Mu memenuhi kami semua ya Tuhan. Selamat malam Pak Darmawan, selamat malam jadi teman-teman semua, Bro Salim, Bu Weli, Bu Sinta, semuanya. Om Yokim, selamat datang ya. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian. Bu Marta juga, shalom ya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus, kemuliaan
pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Mari buka tanganmu sambut berkatnya. Berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Dengan iman katakan sama-sama. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Mari katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari mengasihi Tuhan, angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Engkaulah ya Tuhan. Mari jumpai Tuhan malam ini. Datang pada Tuhan, temui Dia malam ini. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau layak disembah. Terima segala pujian, terima segala kehormatan.
membawa kami semakin dekat, melekat dengan-Mu Tuhan, lebih dekat dengan-Mu. Haleluya. Dalam malam ini Tuhan, penuhkan kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhkan hati kami Tuhan ya Roh-Mu. Haleluya. Engkau layak. Sementara aku menyembah Tuhan, kuasa hadirat Roh Kudus menyembuhkan penyakit malam ini. Sementara aku menyembah Tuhan, hadirat kemuliaan Tuhan memenuhi engkau malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berikan Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku dan di hadapan-Mu. Angkat suaramu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Dalam puji dan syukur bagi Kau hadir dalam hidup ini. Datang di hadapan kami, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembah. Haleluya, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Amin, amin. Haleluya. Tuhan kita dia layak disembah. Amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini? Yes. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kepada Ibu Rosalin, dipersilakan. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak John. Ya, shalom. Praise the Lord. Tuhan, pada malam yang indah ini, kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya mendapat menjadi rema buat dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah
hanya rencanamu yang akan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Ya, kata-kata doa yang sangat indah malam ini. Saudara, ada sebuah kata yang mengatakan, jadikan kami menjadi pendengar yang baik. Bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Yesus ya, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Jadi hari ini kita akan bicara dalam sorotan tema yaitu rahasia memandang kemuliaan Tuhan. Apakah bisa manusia memandang kemuliaan Tuhan dan siapakah yang bisa memandang kemuliaan Tuhan? Tidak sembarang orang, saudaraku ya. Hanya orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan karena imannya kepada Tuhan, dialah orang yang bisa memandang kemuliaan Tuhan ya. Sama seperti Musa suatu hari ketika dia melihat ada api yang sedang menyala di semak-semak belukar, dan ketika Musa ingin pergi mendekati dan dia ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan Tuhan berkata, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah kudus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, memandang kemuliaan Tuhan ini hanya orang-orang yang memiliki saudaraku kekudusan, itulah mereka bisa memandang kemuliaan Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, kita semua adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Asalnya kita orang berdosa, namun karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia sucikan, kuduskan kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Wahyu Mazmur 3 ayat 4. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin akan membacakan ayat-ayat ini ya buat kita sekalian. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu diambil dari Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Amin. Ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh sang pemazmur di hadapan Tuhan. Dia menyatakan dalam doanya, tetapi Engkau Tuhan. Siapa Tuhan Allah kita? Namanya Yesus. Adalah perisai yang melindungi aku. Ya, saudara, melindungi dari apa? Dari bahaya, musibah, bencana, kecelakaan, sakit, penyakit. Ya, keadaan-keadaan yang tentunya tiba-tiba datang dan kita tidak akan tahu. Nah, Tuhan itu adalah perisai yang melindungi kita sekalian. Berapa banyak saudara malam hari ini yang sangat membutuhkan Oke, selamat datang juga Galaxy Tab A8 dan Ibu Kesia Wilichan sudah bergabung bersama kita ya. Lalu kedua dikatakan Engkaulah kemuliaanku ya. Jadi Daud menyatakan Tuhan itu adalah kemuliaannya ya. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mengangkat kepala pada waktu kepalamu tertunduk karena malu, karena engkau merasa berdosa, engkau merasa bersalah, setelah engkau menyelesaikan segala dosamu di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengangkat kepalamu. Supaya apa? Saudara bisa memandang kemuliaan Tuhan. Kalau saudara menundukkan kepala terus, engkau tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan mau malam ini engkau harus minta Tuhan mengangkat kepalamu, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Ini bukan bicara masalah orang sombong, tidak. Tapi di mana Tuhan memulihkan hatimu, memulihkan hidupmu, menyucikan hidupmu, mentahirkan hidupmu dengan darahnya, sehingga menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Baru di situ engkau bisa mengangkat kepala, supaya engkau bisa lihat kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi. Dilindungi siapa? Dilindungi Tuhan. Dan akan memandang kemuliaan Allah. Amin. Mungkin hari ini kau sedang memandang keadaanmu, situasi,
keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Kau memandang keadaan-keadaan yang sepertinya seperti dalam keadaan tidak seperti yang kau harapkan. Kau memandang dalam keadaan banyak sekali persoalan, pergumulan. Rasanya membuat engkau susah, membuat engkau sedih, membuat engkau takut, membuat engkau cemas, membuat engkau dalam keadaan putus asa di dalam kehidupan ini. Tapi hari ini minta Tuhan mengangkat kepalamu supaya engkau bisa memandang kemuliaan Allah. Yang mau memandang kemuliaan Allah, lambaikan tangan dan ketik di depan layar monitor bilang saya mau. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22 sampai 24 ya. Oke, mari kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa memandang kemuliaan Allah. Paling tidak dari ayat-ayat ini, saudaraku ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 24 ini, saudara kita di sini belajar ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa? Tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia memandang kemuliaan Allah. Kenapa ada rahasia? Karena memang tidak semua orang bisa mengetahui ya. Tuhan itu sembunyikan segala sesuatu. Untuk orang-orang berdosa, orang-orang tidak percaya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang benar-benar menjaga hidup berkenan, menjadi hidup yang kudus, maka kita Bapak Ibu bisa memandang kemuliaan Tuhan ya. Nah, pertanyaannya siapakah dia? Orang yang bisa memandang kemuliaan Tuhan, dia adalah orang yang memiliki 3S. Apa itu 3S? S yang pertama bernama siapkan hati. Ya, saudara-saudaraku. Amin. Malam hari ini siapa yang mau siapkan hati? Bilang saya mau. Haleluya. Ibu Jajuk bilang saya mau. Amin. Ya, siapkan hati untuk apa? Untuk menerima kemuliaan yang diberikan Yesus. Dan itu diberikan dari Bapa, ya, Bapa di surga. Kita lihat Yohanes 17 ayat 22. Ya, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Amin. Ini adalah doa Yesus ya. Masih di dalam doa Yesus karena Yohanes 17 ini kalau saudara lihat perikopnya itu di dalam Alkitab saudara, itu adalah perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Jadi doa Yesus untuk murid-muridnya ini disebut sebagai doa imamat agung. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya ini juga disebut sebagai doa pengudusan. Ya, saudaraku. Dan dia berkata di dalam ayat ini, saudaraku, doa dia Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan apa, saudaraku? Dan aku telah memberikan kepada mereka. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, murid-murid Tuhan ini? Kemuliaan. Nah, kemuliaan dari mana? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka, tujuannya apa? Memberikan kemuliaan kepada murid-murid supaya mereka menjadi satu. Menjadi apa? Satu. Bilang menjadi satu. Malam ini siapa yang mau kita menjadi satu? Lambaikan tangan. Bilang saya mau. Amin. Soalnya bisa ketik di depan layar monitor bilang saya mau ya. Jangan mau dipisah-pisahkan. Tuhan mau kita menjadi satu. Amin. Sama seperti kita ini jamak. Kita ini antara Yesus dan Bapa. Sama seperti kita adalah satu. Wow, saudara-saudaraku, meskipun kita dari berbagai macam tempat, berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah dengan jam yang berbeda, berbagai suku, bangsa, saudaraku, dari berbagai latar belakang, Tuhan telah mempersatukan kita malam ini. Katakan amin. Sehingga kita ini benar-benar menjadi sebuah keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Allah, saudaraku ya. Keluarga Allah yang Tuhan sudah buat di dalam wadah CLCC ini. Namanya keluarga itu kita ada punya semacam ikatan batin ya. Ikatan emosional, ikatan kasih, ini penting. Satu dengan yang lain. Rasanya kalau kita nggak ketemu itu kangen sekali ya. Saudaraku, rasanya kita mau kepingin ketemu setiap hari, saudaraku. Orang Jawa punya filosofi, mangan gamangan kumpul ya saudaraku ya. Itu saudara-saudara yang di Jawa ini pasti tahu. Ya, mangan gamangan ngumpul, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi indah sekali. Saya percaya kita kumpul, kita makan. Makan apa, saudara?
makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Nanti setelah ibadah sudah bisa makan makanan jasmani di rumah, atau mungkin sebelum ibadah dimulai sudah makan dulu ya. Tadi sebelum ibadah mulai saya makan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saudara, Tuhan mau kita menjadi satu. Jadi saudara-saudara, karena itu orang-orang yang akan memandang kemuliaan Allah, ini rahasia yang pertama. Pertama, dia harus siapkan hati dulu. Hatimu harus disiapkan ya, mantapkan hatimu. Untuk apa? Menerima kemuliaan. Tuhan mau memberikan kemuliaan, tapi saudara sudah siap belum? Yang sudah siap terima kemuliaan, lambaikan tangan bilang, saya siap. Amin. Haleluya. Jadi siapkan hati ya, menerima kemuliaan yang diberikan Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberi kemuliaan, tugas kita adalah menerima. Amin, saudaraku. Nah, setelah engkau menerima kemuliaan itu, engkau merasa diberkati Tuhan, engkau merasa disertai Tuhan, engkau merasa banyak sekali pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan. Engkau mulai memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa itu? Ucapan syukurmu. Apa itu? Puji-pujian, penyembahan. Apa itu? Waktumu, hidupmu, tenagamu. Bahkan juga engkau mempersembahkan. Apa yang engkau persembahkan, yaitu hartamu, keuanganmu, engkau berikan sebagai rasa syukur saudara kepada Tuhan ya. Itu saudara-saudaraku. Jadi lihat sini, siapkan hati dulu. Siapkan hati untuk menerima kemuliaan Allah. Waktu Marta berkata kepada Yesus, Yesus, udah terlambat kamu datang di sini. Aku harapkan kau datang tepat pada waktunya. Ternyata sudah 2 hari kemudian saudaraku sudah mati. Ya, Lazarus sudah mati. Tapi Yesus bilang kepada Marta apa? Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan benar saudaraku, meskipun Lazarus saudaranya sudah mati, tapi di situ Yesus hadir dan langsung kemuliaan Allah terjadi. Apa itu? Lazarus yang mati dibangkitkan. Oh, saya percaya saudaraku, bukan saja kebangkitan secara jasmani, tapi kebangkitan secara rohani, kebangkitan secara iman, kebangkitan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis akan bangkit saudaraku. Karena itu kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah, malam ini Tuhan mau engkau siapkan hatimu. Hatimu yang masih ragu-ragu, hatimu yang masih bimbang, hatimu yang masih takut, hatimu yang masih cemas. Saudara-saudaraku, minta supaya Tuhan pulihkan hatimu. Bahkan hatimu yang dalam keadaan masih marah, masih kecewa, masih menyimpan dendam, kepahitan. Minta Tuhan bersihkan, saudaraku. Ketika hati saudara bersih, maka Tuhan mau hadir di dalam hatimu dan siap-siap. Ketika hatimu bersih, hatimu tulus untuk Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaan Allah bagimu. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat, amin. Yang kedua, siapakah orang yang memandang ya, bisa mengetahui rahasia untuk memandang kemuliaan Allah. Yang kedua, dia adalah orang yang punya S yang kedua. Apa itu S yang kedua? S yang kedua itu adalah sempurnakan ya. Sempurnakan apa? Sempurnakan kesatuan. Kesatuan di dalam murid-muridnya. Jadi Tuhan ingin menyempurnakan suatu kesatuan di dalam murid-muridnya, di dalam Yesus, dan Yesus dan Bapa itu menjadi satu. Mari kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Amin. Perhatikan ini. Ini masih dalam doa Yesus. Yesus dalam doanya dia berdoa, dia bilang, aku di dalam mereka. Amin, saudaraku. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan. Ini karena doa Yesus untuk murid-murid Tuhan ya. Dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Dia bilang, aku di dalam mereka. Nah, malam ini kita semua adalah murid Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan susah hatimu, jangan cemas, jangan gentar. Saudaraku, jangan engkau cepat putus asa, karena Tuhan di dalam dirimu itu lebih besar dari segala yang ada di depanmu. Dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan, Tuhan lebih besar dari semuanya. Amin. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Jadi saudara-saudara lihat ya, dia siklusnya begini. Yesus di dalam kita semua sebagai murid-murid Tuhan, dan Bapa di sorga di dalam Yesus. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Tujuannya apa? Supaya mereka, yaitu murid-murid Tuhan, sempurna. Katakan sempurna. Amin.
supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi malam ini Tuhan ingin menyempurnakan kesatuan di antara kita, saudaraku. Jangan ada yang membedakan satu dengan yang lain. Kita semua ini sama, ya. Kita punya satu Bapa, yaitu Bapa Sorgawi. Kita punya satu Tuhan dan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita punya satu Roh, yaitu Roh Kudus. Kita punya satu kitab, yaitu Alkitab. Kita mempunyai satu baptisan, yaitu baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita semua ini satu, menjadi satu, saudaraku. Bersatu kita teguh, saudaraku, ya. Kalau kita satu, kita menjadi satu, kita akan kuat, kita akan menang. Ya, Bapak Ibu, malam ini jangan izinkan setan memisahkan kita satu dengan yang lain. Apapun yang terjadi, kita tetap satu, saudaraku. Dan supaya kita tetap satu, kita tetap ada. Sama-sama kumpul. Kita kumpul, saling mendoakan, saling memperhatikan, saudaraku. Saling mensupport satu dengan yang lain. Terkadang iblis buat kita mulai sibuk dengan segala macam aktivitas, sehingga membuat kita mulai tanpa terasa, kita mulai waktu renggang dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita menjadi satu. Satu dengan Tuhan, Tuhan Yesus, satu dengan kita, ya. Satu dengan pemimpin, dengan hamba Tuhan yang membimbing kita sekalian. Ketika kita bersatu, wow, disitulah Mazmur 133 terjadi, saudaraku. Ada pengurapan Allah yang mengalir. Ada apa, saudara? Ada kekuatan Allah yang turun. Kemudian yang ketiga, ada apa, saudara? Berkat yang dicurahkan, saudaraku. Ya, itu luar biasa. Mazmur 133 bilang kalau kita diam dengan rukun, kita satu. Wow, di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Jadi malam ini, saudaraku, orang yang memandang kemuliaan Tuhan, dia adalah orang yang menyempurnakan kesatuan. Ya, kesatuan di dalam murid-murid Yesus. Ya, saudara-saudaraku. Jadi Yesus di dalam murid-muridnya dan Bapa di dalam Yesus, ya. Sehingga kita ini menjadi satu. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Siapakah orang yang memandang kemuliaan Allah? Dia punya S yang ketiga, saudaraku. S yang ketiga itu bernama segera. Katakan segera. Jangan tunggu tapi, ya, jangan tunggu nanti. Semua segera, saudaraku. Segera apa? Segera menyambut rencana keselamatan, hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga. Siapa mau menikmati hidup kekal bersama Yesus di sorga? Siapa yang mau malam hari ini lambaikan tangan bilang saya mau. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita ini manusia ini, orang bilang kita hidup di dunia ini cuma numpang lewat, mampir ngombe. Orang Jawa bilang mampir ngombe, ya. Setelah ngombe ini kita mau kemana, saudara-saudaraku? Ada dua tempat, sorga atau neraka. Nah, karena itu malam ini, saudara-saudara, mari kita segera sambut. Sambut apa? Sambut rencana keselamatan, hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga, saudaraku. Kalau saudara tanpa Yesus, apakah kita bisa ke sorga? Jawabannya tidak bisa. Ya, saudaraku, walaupun orang punya agama, dia punya kitab suci, dia mengikuti ajaran-ajaran agamanya, dia punya nabi-nabi, dia punya guru-guru yang mengajarkannya tentang jalan-jalan bagaimana dia menjadi orang beragama dengan baik. Ingatlah bahwa semua itu tidak memberikan kepastian. Hanya Yesus, Tuhan kita, Raja Sang Juru Selamat yang bisa membawa kita masuk dalam keselamatan hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat apakah hasilnya. Wow, Ibu Jajak bilang amin. Saudara yang lain bisa memberikan respon, ya. Anda bisa kirim, bisa ketik di depan layar monitor seperti Anda SMS begitu, ya. Oke, kita lihat apa hasilnya. Lihat hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi satu dengan Yesus dan Bapa, ya. Jadi antara dia, Yesus dan Bapa ini mereka menjadi satu. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-22. Ya, Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Amin. Supaya mereka menjadi satu, murid-muridnya menjadi satu, ya. Petrus, Yohanes, Lukas, Bartimeus, saudaraku Yudas, ada dua Yudas, satu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tapi yang satu Yudas satu itu baik. Ya, saudaraku, dan yang lain-lain, saudaraku. Filipus, saudara, mereka itu menjadi satu, ya, dengan karakter yang berbeda-beda menjadi satu. Sama seperti kita ini jamak, ya. Kita ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Sama seperti kita adalah satu.
Jadi kalau kita lihat kemarin di pasal 16 itu Yesus bicara tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus yaitu roh penghibur, roh kebenaran, saudaraku. Dan hari ini saudaraku, orang-orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi satu dengan Yesus dan Bapa ya. Mungkin saya bertanya, di mana Roh Kudus? Roh Kudus itu ada, saudaraku ya. Antara Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu ada, saudara. Walaupun kita tidak bisa melihat karena Allah itu roh, tapi mereka itu satu ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua adalah ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dahsyat, saudaraku. Saya bilang dahsyat kenapa? Karena dia membuat dunia yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dia membuat dunia tahu. Dunia tahu apa? Tahu tentang misi Bapa melalui Yesus. Katakan misi Bapa melalui Yesus. Amin. Karena hanya di dalam Yesuslah manusia semua yang berdosa mendapat kepastian untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Amin. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 17 ayat 23. Ya, Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi mereka. Mengasihi aku. Amin. Amin. Ya, saya ulangi saudaraku. Dikatakan dalam ayat ini Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Tujuannya apa? Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar, ini lihat ya, ini hasilnya sini. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, Yesus, dan bahwa engkau mengasihi mereka, mengasihi murid-murid Tuhan, Bapa mengasihi murid-murid Tuhan, sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi saudara lihat sini, orang-orang percaya yang taat akan firman Tuhan karena mereka memandang kemuliaan Allah itu, maka mereka membuat dunia ini tahu. Dunia tahu tentang misi Bapa melalui Yesus. Apa misi Bapa? Perhatikan ayat ini ya. Agar dunia tahu, itu misi Bapa, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa engkau mengasihi mereka. Ya, dunia tahu bahwa Bapa mengasihi mereka. Mungkin hari ini kau merasa suami tidak mengasihimu, istri tidak mengasihimu, anak tidak mengasihimu, orang tua tidak mengasihimu, menantu tidak mengasihimu, mertuamu tidak mengasihimu, saudara sekandung, sepupu tidak mengasihimu, sahabat baik, sahabat dekat tidak mengasihimu. Ingatlah, ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau, yaitu Bapa kita di sorga, ya. Dan kita ini adalah anaknya, ya. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kalau Bapa mengasihi Yesus sebagai anaknya, dia juga mengasihi engkau ya sebagai anaknya, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Katakan amin ya. Bapa tahu apa yang kau butuhkan. Engkau butuh kesembuhan, engkau butuh mujizat, engkau butuh pertolongan, engkau butuh berkat. Tuhan tahu semua yang kau butuhkan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan perintahkan kepada saudara saya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan dulu, cari Tuhan yang menjadi sumber segala sumber. Sumber keuangan, sumber rezeki, sumber berkat, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Engkau cari dulu sumber itu. Sumber atas segala sumber, yaitu Yesus Tuhan kita. Baru engkau lihat semua akan ditambahkan. Yaitu apa? Kesembuhan, mujizat, berkat, kemenangan, pertolongan Tuhan. Itu semua bonus akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang-orang dunia mereka mencari yang bonus-bonus ini. Tapi kalau engkau mencari sumber pribadi Tuhan dulu, engkau lihat semua itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, rahasia dari orang yang memandang kemuliaan Allah selaku. Ini dia. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memandang kemuliaan Yesus yang diberikan Bapa kepadanya. Mari kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 24. Ya, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin, amin. Inilah doa Yesus saudaraku ya. Dia bilang agar mereka memandang kemuliaanku ya. Agar murid-muridnya, orang-orang percaya saudara saya memandang kemuliaan Yesus. Ya, kemuliaan Yesus dari siapa?
yang diberikan Bapa kepadanya, ya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi saya lihat ini ya, betapa indahnya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Yesus. Dan saya percaya Tuhan juga berikan kemuliaan itu dalam diri kita masing-masing. Amin, ya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar, ya, di dalam kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini, dan kita akan berdoa, ya, untuk firman Tuhan malam hari ini, untuk saudara-saudaraku. Jadi hari ini jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih. Mungkin engkau lihat masalahmu, engkau susah, engkau lihat persoalanmu, engkau sedih, engkau lihat keadaanmu, kesehatanmu, engkau dalam keadaan cemas. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau memandang kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Kemuliaan Tuhan itu ada di mana? Di dalam firman-Nya. Makanya saudara lihat, ya, orang-orang mencari firman itu mereka sedang melihat kemuliaan Tuhan, ya. Karena apa, saudaraku? Kemuliaan Tuhan itu Alkitab berkata dalam kitab Amsal, kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Sementara kemuliaan raja-raja itu menyelidiki segala sesuatu. Jadi saudara lihat, ya, Tuhan sembunyikan rahasia ini kepada semua orang. Nah, Tuhan hanya singkapkan itu kepada orang-orang yang hatinya ingin menyelidiki, ingin untuk mengetahui, ingin untuk mendalami, sehingga dia akhirnya dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, ya. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Ya, dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Makanya, Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam firman. Nah, firman itu adalah Yesus sendiri, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah, itulah Yesus adalah kemuliaan Allah, ya. Makanya setiap hari kita berjumpa dengan Yesus. Memang secara fisik, Yesus tidak ada di bumi. Dia ada di sorga, tapi rohnya, yaitu Roh Kudus, firman yang adalah perkataannya itu ada di bumi, dan setiap hari kita berjumpa dengan dia, ya. Tuhan memberkati kita semua, dan sahabat kita kekasih Tuhan, dari Medan, di sana ada Bapak Darmawan Lim SH, dari kota Medan, akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ya, selamat malam Pastor. Ya, selamat malam Pak Darmawan Lim SH. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, hormat dan kemuliaan Bapa pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam ibadah online Gereja Zoom CRCC malam hari ini bersama dengan Pastor John Sarbunan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman, Roh Kudus bersama kami Tuhan. Kami butuh lawatan Roh Kudus Tuhan, menjamah kami semua, ya, satu persatu ikut ibadah malam hari. Amin. Roh Kudus ajari kami Bapa, tuntunlah kami, pimpin kami, bimbing kami Tuhan, untuk melangkah dan berjalan hari demi hari, seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Bapa, Roh Kudus terus menuntun kami untuk taat dan setia kepada firman. Roh Kudus menuntun kami, berikan karunia-karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami belajar Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami juga mau menikmati terang firman-Mu Tuhan, setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati terang kasih-Mu Tuhan, dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Yesus, kami sangat bangga Bapa, punya Allah sebaik Engkau. Tiada Allah yang sebaik dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menjaga kami, memelihara dan melindungi kami. Kami terus belajar Bapa, untuk hidup kami sungguh-sungguh Tuhan. Mau hidup menyenangkan-Mu Bapa, mau hidup mengasihi-Mu Bapa dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, materaikan juga Tuhan, firman Tuhan yang barusan kami dengar Tuhan, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi terang Tuhan, dan menjadi pelita dalam langkah berjalan kehidupan kami. Bapa, secara khusus malam hari ini juga kami berdoa Tuhan, untuk gembala kami, Pastor John Sarbunan Tuhan, bersama dengan anak istrinya Ibu Sinta ini dan anak-anak. Tuhan berikan kesehatan yang baik Bapa, Tuhan berkati Pastor John Sarbunan dan keluarganya. Tuhan urapi dia Tuhan, pakai dia Tuhan setiap hari lebih dahsyat lagi Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan, hingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapak, bawa juga Tuhan Pastor John Sarbunan kepada kami Tuhan, kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan, amin, dalam pelayanan dan penginjilan setiap hari. Kami percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat rahasia Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Pastor John Sarbunan. Berkat-berkat yang melimpah ada dalam kehidupannya.
Tuhan urapi dan pakai dia Tuhan, sehingga terus menjalankan tugas Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk semua sahabat-sahabat kami Tuhan, teman-teman kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu malam hari ini, yang ikut ibadah online Zoom Gereja CLCC. Tuhan berkati kami semuanya satu persatu. Tuhan menjaga kami, memelihara dan melindungi kami. Kami dengan kerendahan hati Tuhan, kami juga butuh lawatan Roh Kudus Tuhan, Ya menuntun, Yesus. membimbing kami setiap hari Tuhan, agar kami terus belajar Bapa, belajar dan belajar Tuhan, untuk bersyukur Tuhan dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga setiap sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bisa hidup memiliki sukacita yang penuh dalam kehidupan kami, dan memiliki damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dengan kerendahan hati dan iman dan ketulusan hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. 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 Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Terima kasih Pastor John. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, kembali kepada host kita malam ini. Saya lihat ya, ayat yang tadi saya sampaikan, itu ada di dalam Amsal 25, ayat yang kedua ya. Saya lihat di situ ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi semua rahasia-rahasia itu ada dalam firman ya. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi saudaraku, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Tuhan ini kita dapati saat kita masuk untuk apa saudaraku? Melihat firman Tuhan, ini adalah kemuliaan Allah. Jadi kita nih menyelidiki seperti raja-raja. Akhirnya dia bisa tahu, oh ini yang benar, ini yang salah ya. Saudaraku, seperti itu bisa paham ya? Yang mengerti lambaikan tangan, amin. Jadi saya percaya suatu hari nanti kita lihat orang-orang yang kategori secara jasmani, mereka ini adalah raja-raja, orang-orang besar, orang-orang yang punya pengaruh, punya power, mereka akan datang untuk apa? Belajar firman Tuhan. Jadi sebelum mereka mendapat kesempatan itu, saudara dapat duluan ya. Anda bersyukur Bapak Ibu sekalian. Suatu hari mereka ini akan ada ya di dalam ibadah-ibadah kita ini saudaraku. Karena mereka ingin tahu, mereka ingin menyelidiki apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu firman Tuhan saudaraku. Nah, saudara-saudara, Tuhan sembunyikan itu kepada orang-orang demikian ya. Tapi kepada kita semua Tuhan singkapkan. Karena itu mari kita belajar ya, semua yang dirahasiakan supaya diselidiki. Akhirnya bisa tahu, oh ini yang benar, ini yang salah ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, luar biasa pelayanan hambanya buat kita semua di saat ini. Firman Tuhan yang indah tentang rahasia memandang kemuliaan Tuhan. Hidup kita kotor, tapi kalau kita disucikan, Yes. maka kita bisa diangkat untuk melihat kemuliaan Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hati, menerima kemuliaan yang diberikan Yesus, sempurnakan kesatuan di dalam muridnya, dan segera sambut rencana keselamatan. Biarlah kita menerima akan tiga kebenaran itu untuk kita menerapkan, melakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman yang indah di malam hari ini, memberkati hambanya, beri sehat, kuat, Amin. panjang umur, supaya terus dan terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati Amin. hambanya, memberkati Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, memberkati keluarga besar. Berkat jasmani rohani dicurahkan dalam kehidupan keluarga. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Rosalin yang sudah berdoa untuk firman Tuhan sekaligus membaca ayat-ayat firman Tuhan
pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh doa oleh Bapak Darmawan Lim SA dari Medan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Apa Bapak Shalom, Darmawan mau selamat malam. bersaksi dulu, Pak John? Tidak. Baik, Bapak Darmawan nanti bersaksi setelah nanti Setelah doa profetik pengumuman. dinaikkan, pengumuman, ya. Baru nanti Oh. Pak Darmawan bersaksi, lalu sekalian kita akan tutup ya. Luar biasa teman-teman yang Ya. meresponi malam ini, ada Ibu Jajuk, Ibu Kesia yang berkata I won ya. Pak Darmawan juga tentunya meresponi dengan nanti memberikan kesaksian setelah nanti doa profetik dan firman Tuhan ya, Pak Darmawan. Oke, ya silakan yang bertugas untuk Ibu Jajuk ya. Ya. Belum keluar, Pak John. Ya, ini dia. Bentar ya. Oke, Oh, haleluya. kalau enggak saya ambil. Ya. Sudah, siap. Ya, Sudah. selamat malam semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Yes. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Amen. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amen. Lord. Amen. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Elibati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Jayu yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk. Bu Willy. Iya, ya, sama-sama. Kita akan masuk dalam
pengumuman info gereja CLCC kepada Bapak Tirto Mulyono, SE dari Surabaya. Waktu disilakan, Bapak Tirto. Ya, makasih Ibu Weli. Ya, Ya, saya akan bacain malam Menyampaikan. semuanya. Saya akan Shalom. bacain untuk Menyampaikan. pengumuman info Ya. gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap hari, setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe atau nyalakan kunci lonceng, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023 PS John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Agustus 2023, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli, Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2023, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2023, Bapak Richard Gria Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus 2023, Saudara Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putri PS John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono SE dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto dan Ibu Norma. Mana Ibu Normanya? Shalom Bu Norma. Oke, amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati ya.
Pak Tito dan Ibu Norma, puji Tuhan. Ya, malam ini kita akan dengarkan kesaksian dari sahabat kita terkasih dari Kota Medan. Di sana ada Bapak Darmawan Lim, SH. Kepada Pak Darmawan Lim, dipersilakan. Ya, salam Pastor, Ya, shalom Pak Darmawan. salam teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk memberikan sedikit kesaksian tentang kehidupan saya. Jadi malam hari ini saya sangat bersyukur dulu atas firman Tuhan yang sudah dibagikan Pastor John tadi, itu sangat memberkati saya secara pribadi ya. Jadi mengilhami bagaimana saya harus merespon dalam kehidupan saya. Nah, jadi sedikit saya ingin berbagi sharing ke teman-teman semuanya, jaga lidah kita dan mulut kita. Karena selama ini saya sering tidak menjaga itu. Makanya itu akan menghalangi berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita dan juga menutup berkat Tuhan. Kenapa? Misalnya terkadang Tuhan izinkan kita terjadi sesuatu masalah dalam kehidupan kita. Tuhan kasih dua pilihan ke kita. Kita bersungut-sungut atau kita misalnya dalam keadaan emosi atau marah. Kita kan kadang-kadang suka kesel ya, nggak sengaja kita lampiaskan ke keluarga kita atau ke teman-teman kita kan. Itu adalah sesuatu hal yang salah sekali di mata Tuhan. Jadi saya baru belajar, Roh Kudus bicara sama saya tadi pagi setelah saya ikut ibadah bersama dengan Hana Nova, dan setelah saya mendengarkan juga pemberitaan dari Injil dari Pastor John barusan tadi, saya merasa saya ingin berbagi sedikit dan supaya saya juga harus berubah secara total, dan saya harapkan juga bisa mengilhami teman-teman semuanya ikut ibadah ini kan. Nah, jadi sekitar cerita, kadang-kadang kan kehidupan ini kan Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus kan. Tapi Tuhan menjanjikan tetap menyertai kita. Berarti masalah pasti ada, tidak akan luput dari masalah. Jadi cuma satu hal yang harus kita pelajari, di samping itu kita harus menjaga betul lidah dan mulut kita. Ya, saya berbagi lagi sedikit firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3, sebentar ya saya buka dulu. Jadi saya mendapat ilham ini dari Roh Kudus dan saya merasa saya dikasih kesempatan untuk berbagi. Saya mau berbagi kepada teman-teman semuanya. 1 Petrus 3 ayat 10 ya. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 ya, saya bacakan teman-teman. 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, firman Tuhan ini singkat sekali kan. Tapi ini adalah senjata pamungkas yang Tuhan bicarakan ke saya di saat kita menghadapi persoalan yang cukup rumit dalam kehidupan. Ya, jadi setelah kita koreksi, sering kita bertanya, Tuhan apa yang salah? Kan sering saya juga bertanya gitu kan. Nah, apa yang salah? Jadi di saat ini firman Tuhan berkata kepada saya 1 Petrus 3 ayat 10. Darmawan dalam kehidupannya banyak bersungut-sungut. Ya, tidak mensyukuri. Dan satu hal lagi dalam kehidupan kita harus bersyukur. Karena Tuhan menginginkan kita bersyukur penuh apapun yang terjadi dalam kondisi kita. Nah, ini sebagai sedikit gambaran, dan ada teman saya, dia juga mengalami hal yang sama seperti ini. Dia ada cerita ke kita dalam sharing-sharing kita kan. Dia seorang hamba Tuhan juga, tapi dia di Australia. Jadi di Australia itu dia pecah rekor. Dalam 3 tahun itu dia 5 kali pindah tempat. 5 kali pindah tempat di Australia. Soal sana sini bolak-balik pindah, sana sini bolak-balik pindah. Sampai yang terakhir kali ini, di saat rumahnya di ultimatum tanggal 21 Agustus, tanggal kemarin 21 4 bulan yang lalu lah, itu jatuh tempo. Jadi akan dikeluarkan, disuruh keluar dari rumah sewanya, rumah kontraknya. Jadi dia kan hamba Tuhan, hidup dari pelayanan dan penginjilan. Waktu itu dia merasa dia sedikit bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Nah,
aku mau kerja aja lah, aku nggak mau melayani lagi lah. Ya kalau melayani kan nggak bisa mencukupi, dia bilang gitu kan. Aku sekarang udah diusir, nah, mau diatur gitu kan. Dia bersungut-sungut, seolah-olah hatinya itu dia menyalahkan kondisi. Ya, jadi Roh Kudus bicara sama dia. Jadi saya sebutkan sedikit aja namanya, mungkin teman-teman juga kenal dia, Pastor Ruth Julia. Pastor Ruth Julia itu adalah seorang pastor yang cukup terkenal di Indonesia, dia di Australia sekarang, dan sering diundang oleh gereja-gereja di Indonesia. Dan itu teman saya udah lama, teman dari saya dari sejak dulu sudah kenal beliau. Nah, itu satu. Terus dia cerita juga sharingnya, dia bilang penting sekali dermawan menjaga lidah dan mulut. Jadi saya juga sependapat dengan itu. Jadi di saat seperti itu kan, dia kan meminta ke bank. Ya, di bank tidak ada satupun yang mau terima. Karena dana di bank itu di rekening dia mengeluarkan dana kalau dia tidak punya dana. Terus dia bicara sama Tuhan, gimana ini Tuhan, dia bersungut-sungut terus gini, bersungut-sungut terus kan. Nah, jadi suatu saat firman Tuhan bicara, Ruth Julia, kamu mau bersungut-sungut terus atau melihat saya bekerja dalam kehidupan kamu? Nah, kalau kamu bersungut-sungut terus, ya kamu lihat sendiri hasilnya. Kalau kamu percayakan semua kepada saya, akan kamu lihat sendiri. Jadi Roh Kudus bicara sama dia, Ruth Julia, kamu ditugaskan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau kamu ditugaskan Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Nah, tidak perlu takut kan? Dia cerita begitu kan. Jadi dia bilang, macam mana ini Tuhan, tinggal berapa hari lagi? Ibaratnya dari rumah, dia udah diusir orang itu. Tinggal di garasinya aja, tinggal tunggu bank itu. Nah, cuma kalau di Australia, mereka kalau nyewa rumah atau nyewa apartemen, itu nggak seperti Indonesia. Bisa face to face ketemu muka dengan customer, terus nego harga. Kalau di Australia beda. Mereka kalau mau sewa rumah harus pakai agen, terus harus ajukan secara tertulis kepada agen itu. Jadi mereka tidak bisa tatap muka. Ya, dan agen itu sampaikan kepada yang mau nyewakan, dan mau nyewakan itu memiliki hak yang istimewa seperti kita meminang anak. Jadi beberapa banyak juga melontarkan harga, nanti dia pilih mana yang disetujui mau disewa, mana yang tidak mau disewakan, yang tidak mau dia pilih, gitu kan. Jadi setelah berjalan waktu Tuhan dia tidak ada satupun yang berhasil dari yang dia ingin kontrak itu. Dia berjalan menenangkan diri. Tuhan bicara lagi sama dia, Ruth Julia, ini akan kamu tempati sebagai rumah kamu. Ya, terus dia bersungut-sungut lagi. Tidak mungkin lah Tuhan. Macam mana? Saya rumah itu besar. Uang saya sudah tak ada. Macam mana saya bisa sewa rumah sebesar ini? Mau dari mana saya? Dia sama suami saya. Suaminya mulai bersungut-sungut. Nah, kemudian hari dia mulai menang. Roh Kudus bicara lagi sekali lagi sama dia. Dan terakhir dia bilang, ya Tuhan, aku gak mau lagi lah. Aku tahu aku salah. Ya, biarkan aja semua terjadi. Dia tetap bekerja, tetap melayani Tuhan seperti biasa, tetap menginjili seperti biasa kan. Dan di luar dugaan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ya, pagi hari sebelum dia diusir dari tempatnya itu, bank merespon pinjaman dia. Ya, karena bank percaya sama dia. Nah, terus di samping itu Tuhan juga buka jalan orang yang menyewakan itu, ya buka jalan untuk dia, kasih sewa ke dia tanpa ngambil uang sewa duluan. Jadi intinya boleh dipakai dulu sepanjang dia mau pakai, nanti sudah terkumpul dana dari bank sudah cair baru dia kasih. Jadi orang itu ketemu orang yang sangat baik di Australia. Jadi di Australia itu dia cerita ke saya, itu orang semua di sana itu boleh dibilang lulu gua-gua punya, nggak seperti Indonesia. Makanya kita sangat bersyukur kita masih di Indonesia. Nah, Indonesia itu masih ada jiwa gotong royong, jiwa saling membantu masih banyak. Kalau Australia, wah itu parah kali, sangat parah. Apalagi dia tahu itu adalah orang dari Indonesia berdatang. Memang dia udah punya izin menetap di sana. Ya, makanya dia cerita ke kita, dan saya juga koreksi tentang kehidupan saya itu ya seperti itu. Kadang-kadang misalnya badai itu datang, ya kita dihadapkan Tuhan untuk memilih. Bisa nggak kita mengucapkan syukur, ya Tuhan Engkau baik, aku percaya Engkau pasti bekerja dalam kehidupan saya, Engkau sangat baik. Ya jangan sampai di saat kita senang Tuhan berkati kita berlimpah-limpah, ya
kita mengatakan Tuhan baik, Kau sangat baik Tuhan. Di saat Tuhan izinkan badai itu melintas dalam kehidupan kita, kita bersungut-sungut. Ya, nah, jadi dalam 1 Petrus 3 ayat 10 itu adalah senjata pamungkas yang diberikan Tuhan terakhir kali di saat dia sudah tidak ada jalan. Tuhan bicara itu 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, walaupun firman Tuhan itu terasa singkat, tapi itu senjata pamungkas yang Tuhan lemparkan ke dia. Dan sebagai apanya, di samping itu kan jangan sekali-sekali kita bersungut-sungut, karena bersungut-sungut sama tidak bersyukur itu merupakan sesuatu kesalahan di mata Tuhan. Pertama, Tuhan akan nutup berkat. Harusnya Tuhan berkat itu dialirkan, dia akan pindahkan ke orang lain. Harusnya pintu itu Tuhan buka, dia pindahkan. Ya, jadi kalau kita ngeluh, kita boleh, Tuhan tolonglah, ini udah kepepet ini, udah mau kena usir ini, udah gak ada rumah ini, masa seorang hamba Tuhan tinggal di jalan, jadi gelandangan Tuhan. Tuhan gak kasihan gak lihat sama saya, minta sama Bapa, karena dia Bapa kita. Ya, jadi kita ingatkan Tuhan, boleh, di saat kita kepepet, ingatkan Tuhan. Tuhan, aku sudah gini, udah kepepet aku ini Tuhan. Besok udah gak ada tempat tinggal lagi, udah mau jadi gelandangan. Minta sama dia, nggak usah malu, karena dia Bapa. Ya, kalau orang lain kan kita nggak boleh minta. Dia Bapa, minta sama dia, merengek-rengek sama dia nggak apa-apa. Semakin kita merengek sama Tuhan, itu membuat Tuhan sadar, oh anakku lagi ada masalah ini. Anakku ada masalah, Roh Kudus bekerja dulu, turun. Nah, berkat alirkan. Maka berkat masuk. Dahsyat, percaya. Yesus adalah seorang Tuhan yang luar biasa. Satu hal lagi, pernah teman-teman lihat nggak? Yesus pernah tinggal di perahu kan? Di perahu, waktu itu kan ada badai. Teman-teman tahu nggak? Yesus tidurnya di mana? Di Burita. Nah, Burita itu adalah tempat yang paling rawan di dalam kapal. Paling rawan. Jadi itu kalau badai datang, yang mati dulu aja Yesus. Ya, jadi teman-teman harus kita ingat, kesulitan yang tersulit, yang terbahaya sudah Tuhan ambil. Tuhan sudah ambil di tangan dia. Jadi itu anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Karena yang paling bahaya itu Tuhan sudah ambil alih. Itulah Yesus punya dahsyat. Yesus ajaib. Nah, saya semua ini sangat memberkati saya. Jadi malam hari ini saya mau sedikit berbagi, karena saya sendiri juga termasuk orang yang bersungut-sungut. Maka saya bilang, Tuhan, saya tahu saya salah. Saya tadi bilang, Tuhan, saya mau belajar terus bersyukur, Tuhan, dalam segala hal. Amin. Saya mau bersyukur. Ya, terkadang Tuhan izinkan. Dia mau lihat. Dalam perkembangan iman kan, dia seperti saya kan baru mengenal Tuhan, baru itu bukan sungguh ke Tuhan kan belum sampai 10 tahun. Demi hari ini Pastor John sudah tahu, adik saya tercinta satu-satunya Tuhan panggil. Tapi di saat itu kan Tuhan bicara, kalau kamu paksa dia ke ruang ICU dengan 1 hari biayanya 25 juta, dengan dia hidup segan mati tak mau, hanya dari alat mesin, itu sama saja kamu menyiksa dia. Dia nggak bisa hidup dengan mesin saja untuk mempertahankan dia punya detak jantung. Ya, maksudnya dengan kekuatan dana, apapun kamu usahakan supaya dia bisa jantung tidak putus, tapi menyiksa dia. Apalah arti penyiksaan untuk dia? Kan? Sedangkan orang yang kadang-kadang sakit berharap dipanggil Tuhan, sampai mohon-mohon Tuhan itu nggak mau panggil. Betul kan? Dengan kondisi dia yang sakit begini, yang sangat menderita loh adik saya. Iya, sangat menderita. Di saat terakhirnya kan, dia percaya Yesus, dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau. Aku sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tuhan, bawalah saya bersamamu, Bapa. Dia ngomong gitu loh sama Tuhan Yesus. Saya terkejut loh. Waktu orang jaga itu cerita itu, saya tangis. Saya bilang, wah, adik saya sungguh-sungguh dia udah ikut Tuhan. Dan saat itu Tuhan dengar doa dia. Tuhan dengar doa dia loh. Tuhan bawa dia pergi. Nah, karena malamnya itu sudah didoakan Pastor John. Dan Pastor John sudah beberapa kali juga untuk sudah dia buka hati. Ya, dia udah tahu dia sangat menderita. Dia itu di paru-parunya ada masalah. Ya, jadi itu sesaknya itu luar biasa sekali, sesak. Nah, jadi sangat menderita lah. Dan dia tahu pokoknya itu kan punya keterbatasan dalam finansial. Nah, jadi kalau BPJS itu kan teman-teman tahu kan nggak bisa diharapkan. Ya, BPJS itu sama sekali tidak bisa harapkan. Jadi kalau mau di swasta punya, 1 malam aja, 1 detik aja kamu masuk di situ, kalau dia dipanggil Tuhan, itu sudah 25 juta harus kamu bayar.
1 detik aja loh, tek gitu, kalau bisa tiba-tiba Tuhan berkehendak panggil dia nggak mau tahu rumah sakit, langsung dia jam gotiau, dia bawa minta jam gotiau dulu, Bang, 25 juta. Nah, dia nggak mau tahu. Nah, untunglah dia tahu pokoknya supaya tidak terjerat ke dalam beban hidup yang mencekam dia minta doa dalam doa. Waktu itu kan rumah sakit rekan saya, telepon saya, Pak Darmawan, ini kondisi adik kamu sudah darurat. Ya, bagaimana ini? Cepat masuk keputusan, masuk ICU. Saya bilang, ya saya perlu berpikir dulu lah, berapa hari di ICU bisa sembuh. Itu tidak bisa pasti. Tidak ada ketentuan. Kamu siapkanlah dana puluhan ratusan juta lah, katanya. Siapkan misalnya minimal Gopaktiau lah, 500 juta. Gopaktiau zaman sekarang ini ya bukan ringan loh. Nah, untuk persiapan mobile 500 juta. Nah, lu bayangin aja. Ya kan? Ngeri lah. Sekarang dunia sangat kejam. Jadi kita hidupnya harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Gimana cara kita melihat kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat? Apa yang diajarkan Pastor John sudah kita ikuti. Kita rutin ibadah, mengutamakan Tuhan daripada segalanya. Dan kita sangat bersyukur kita kenal ibadah ini, kita belajar firman. Ya. Nah, cuma malam hari ini saya ingin berbagi sedikit lagi, supaya kita menjaga lidah dan mulut kita. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi saya terasa nyesek ya, tubuhnya nyesek. Di saat kita punya masalah tekanan yang berat menghimpit kita, badan kita, rasanya kita bawaannya mau meledak-ledak aja. Setahan apapun kita rasanya kurang enak gitu loh. Nah, disitulah peranan Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus itu bekerjanya unik loh. Dia nggak pernah memaksakan kehendak punya. Dia ngomong pelan-pelan. Kalau kamu dengar ya kamu terima. Berkat Tuhan terbuka langsung. Tapi kalau kamu tidak terima, kamu rasakan sendiri. Nah, itu yang apa? Makanya saya selalu mau belajar gimana cara tiap hari buka mata kita bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Ya, kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus sendiri yang dijanjikan untuk kita. Dia roh penghibur, roh penolong. Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada teman juga bilang kalau Roh Kudus kita sudah bersekutu erat dengan kita, dia juga pengusaha juga seorang hamba Tuhan, ya. Dia bilang ke saya, apapun yang mau kita kerjakan ke depan, misalnya kalau ada kerikil atau ada masalah, dia duluan sampaikan, jangan ke sana. Nah, iya, jangan ke sana. Nah, jadi dia bisa elakkan dan jalan itu semua terbuka mulus. Karena kita bersekutu dengan Roh Kudus dan dia membawa doa yang tidak terucapkan kepada Bapa. Ya, tiap hari Roh Kudus doakan kita loh. Kalau kita bersekutu dengan dia, bawa doa-doa kita yang tidak bisa terucapkan. Kadang-kadang kita udah sulit, udah diam ya, kayak kemarin masa adik saya cuma bisa diam, bengong aja. Ya kan nggak tahu harus apa kan. Nah, itu peranan Roh Kudus bekerja dahsyat. Percayalah, anak Tuhan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus bekerja dahsyat. Dia langsung bawa kepada Bapa. Jadi kalau Bapak sudah bilang laksanakan, jalankan, berkat turunkan, udah gak ada yang bisa nutup. Gak ada yang bisa nutup. Langsung kencang sudah. Deras sudah. Nah, dan itu dahsyat. Makanya saya bilang, saya sedikit aja berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua malam hari ini. Sekedar saya ingatkan, saya sangat berterima kasih sama Pastor John yang setiap hari sudah menguatkan kami dengan firman Tuhan. Cuma saya tadi sedikit berbagi, memberikan gambaran supaya melengkapi sedikit lah dari pengalaman hidup yang saya hadapi, karena saya adalah orang yang suka bersungut-sungut. saya kalau sudah lagi apa itu kan, saya kadang-kadang suka menghembus nafas besar-besar, keluar nafas itu besar-besar, saya hembus ya. Jadi seperti orang yang kurang apalah, kayak gimana ngeluh gitu, seolah-olah menyalahkan kondisi. Aduh, kenapa gini kan? Nah, karena tekanan kan berat menghimpit. Memang omongan gampang, saya bilang Pastor Julia, ngomongan gampang. Ya saya pun kayak gitu Darmawan. Saya hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, Roh Kudus menyertai saya luar biasa loh. Nah, dia pun merasakannya seperti itu. Nah, Pastor Julia, mungkin pernah dengar namanya, dan dia dari sejak ikut Tuhan, dia punya karunia bisa lihat, ada indera keenamnya. Nah, dia bisa lihat, bisa lihat setan punya. Nah, jadi dia doa khusus sama Tuhan, Tuhan tolong tutuplah. Aku sangat terganggu bisa lihat setan. Matilah aku tiap hari lihat setan aja. Kemarin anak kamar mandi, dia lihat setan langsung. Iya, langsung dia takut. Wah,
Di situ Roh Kudus bicara lagi sama dia. Itulah, kalau orang yang suka marah-marah, orang yang suka tidak bersyukur, bersungut-sungut, setan akan bekerja. Nah, setan bekerja itu. Bukan malaikat yang bekerja lagi, tapi setan. Dia bilang, dia cerita sebenarnya. Itu benar loh Darmawan katanya. Nah, saya bilang, terkejut dia. Iya, memang kalau dari dulu saya sudah tahu, dan banyak teman-teman di Jakarta sudah tahu, dia adalah pastor yang punya karunia bisa lihat setan, bisa lihat hantu, bisa usir setan punya. Takut. Nah, dia Pastor Julia ini. Nah, makanya dia bilang, iya, dia nggak takut, dia cuma nggak takut, dia cuma ada hatinya, Tuhan, kira-kira ada masalah apa ya? Roh Kudus bicara lagi sama dia. Nah, itu anakmu, didik dia. 1 Petrus 3:10, tanamkan. Ya, aku tidak suka anak Tuhan yang suka marah-marah dan suka bersungut-sungut. Aku tidak suka. Itu Tuhan yang bilang. Nah, kalau Tuhan sudah bilang tidak suka, ya harus berubah. Maka dia bilang ke saya, Darmawan juga harus berubah. Saya mau berubah. Nah, sama seperti saya pun sudah berubah. Ya, jadi sekedar aja mengingatkan. Nah, makasih banyak ya Pastor John dan teman-teman semuanya atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Pastor John. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima Pak Darmawan buat kesaksiannya. Amin. Jadi kalau orang suka bersungut-sungut, suka menggerutu, dia nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Dia pasti lihat setan. Makanya jangan bersungut-sungut supaya bisa lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, Arsenio. Ini Arsenio ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri. Arsenio. Ya, shalom. Ya. Shalom, Bapak Pendeta. Doanya terima kasih, Shalom. Bapak Pendeta. Jadilah anak yang pintar, cerdas, bicara lancar ya. Amin. Oke, Amin. puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Weli Hukubun. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Terima kasih. Kami sampaikan buat Pak Darmawan yang selalu setia menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan. Apa yang dialami ditolong oleh Tuhan, itulah kesaksian yang membangunkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Pak Tirta yang sudah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu Yayu, Pak Tirto, Pak Darmawan, Ibu Marta, Ibu Sinta, ya. Ibu Rosalin, Ibu Yayu, sehat selalu Ibu Yayu, Cindy, James, amin, Yohan, kita semua diberkati lewat ibadah kita pada malam hari ini, lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan secara khusus buat hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali pada ibadah besok pagi dengan link yang sama. Waktunya 04.00 WIB. Kita boleh ada dalam persekutuan besok, dan selanjutnya waktu kami persilakan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk doa berkat. Dengan hormat Bapak Pendeta, waktu disilakan. Amin. Sebelum doa berkat, kita pujikan pujian ini sebagai doa untuk kita ya, supaya jangan ada yang takut ya. Oke, menghadapi kehidupan ini, nyanyikan pujian ini dengan iman, saudara. Mengaminkan kesaksian Pak Darmawan tadi, kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menghibur kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku
Yesus pelihara, tak usah susah. Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia menyertakan. Mari yang percaya angkat kedua tangan, katakan sama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkat malam ini bagi semua yang hadir, tiap pria dan wanita yang dalam persekolahan bersama. Oh Jesus Christ, mari angkat suara dan nyanyikan sama-sama. Haleluya Jesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas. Angkat tangan, katakan sama-sama, Dia memberkatiku. Mari sambut berkatnya, amin. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Sambut berkatnya, berkat melihat El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkat
Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa malam ini. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Percaya malam ini yang kau datang dengan iman. Karena hatimu percaya, karena hatimu mengasihi Tuhan, karena hatimu menaruh pengharapan pada Tuhan. Malam ini terima kuasa Tuhan tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluarga Ibu Weli, atas keluarga Pak Darmawan, atas keluarga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, atas keluarga Ibu Sinta, atas keluarga Ibu Marta, atas keluarga Pak Norma, Pak Tirto dan Ibu Norma, atas keluarga Bu Jajuk Eliwati Koswandi, atas keluarga Ibu Ongkyo Kim, atas keluarga Ibu Meliawati, atas anak-anak kami Yohan Sili James, atas keluarga Ibu Rosalin, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang sakit, semuanya sembuh. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit berdiri tegak. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keadaan susah, hatinya semua dihiburkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, malam hari ini Tuhan akan nyatakan, sehingga kau akan melihat kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari semua yang mampu kau pikirkan atau doakan. Tuhan berkati keluarga Ibu Kesia, Tuhan berkati keluarga juga Pak Lukas, Tuhan berkati semua anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang dilupakan Tuhan, semua diingat oleh Tuhan. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan, semuanya disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dipermainkan musuh. Tuhan akan menundukkan musuh-musuh di bawah telapak kakimu. Hari ini di tanganmu ada kuasa Tuhan. Hari ini di hatimu ada kuasa Tuhan. Hari ini di hidupmu ada kuasa Tuhan. Hari ini di dalam pikiran, roh, dan jiwa tubuhmu ada kuasa Tuhan. Terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus, turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat semua kita yang hadir malam ini. Percaya dengan iman, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan sudah menjamah engkau. Tuhan sudah memulihkan engkau. Tuhan sudah memberkati engkau malam hari ini. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah ekonomimu. Dan terlebih diberkati keuanganmu. Diberkati juga terlebih lagi kesehatanmu. Dalam nama Yesus, tubuhmu bukan cuma disembuhkan Tuhan, tapi ekonomimu, keuanganmu juga disembuhkan Tuhan. Sehingga kau hidup berkemenangan, kau hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, teman-teman yang akan melayani Tuhan, berkati mereka semua dalam persiapan mulai malam ini sampai besok pagi. Kami percaya besok pagi pun kami akan buka mata dan kami melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan sudah terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, sama-sama yang percaya katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Dan Tuhan berkati kita. Selamat malam. Terima kasih banyak Ya, Pastor John. Tuhan Terima berkati Bu Tuhan ya. Jajuk. Ya, Pak Terima Darmawan. kasih banyak doanya. Ibu Norma. Makasih. Bu Kesia, Tuhan berkati ya. Bu Di Marta. semuanya. malam Ya, John. semuanya. Berkati. Tuhan Amin. Yesus Amin. memberkati. Ibu Yayu, Ija, Ibu Kesia, Ibu Marta, Ibu Cindy, Norma. Berkati Pak Tirto ya dan Ibu Pak Norma. Tirto, selamat malam. Amin. Makasih Pak John. Ya, maju terus ya. Sampai jumpa James lagi. Ya, Ibu Tuhan berkati Meliawati, semuanya. Shalom buat Ya, kita shalom semua. Pak Darmawan. Salam buat Ya, Bu Ananda, Tuhan Pak Bu berkati Om. pelayanan pastor ya, luar Ya, biasa, sama-sama. dahsyat. Amin. Ya, Tuhan salam berkati untuk Pak Bu Gembala. Darmawan. Ya. Shalom. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. God bless you Ya. all. Tuhan berkati semua ya. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin.